Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Erni Septiani, Nur Ella, dan saya Ria Nur Apriliana akan menyampaikan mengenai organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional. Yang pertama menurut Sumario Suryokusumo, organisasi internasional adalah suatu proses organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul. Yang kedua, menurut Daniel S. Chipper dan Phil Haviland Jr., organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Yang ketiga, menurut N.A. Marian Green, memberikan batasan langsung tentang organisasi internasional dengan mengatakan organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan 3 atau lebih negara-negara yang menjadi peserta. Karakteristik organisasi internasional. Menurut A. Leroy Bennett, organisasi internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan. Kedua, keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat. Yang ketiga, instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode operasional. Keempat, badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas. Yang terakhir, sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi secara berkelanjutan. Klasifikasi organisasi internasional. Penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan, yaitu yang pertama, kegiatan administrasi. Organisasi internasional antar pemerintah. Ada IGO atau International Governmental Organization dan organisasi internasional non-pemerintah atau INGO, International Non-Governmental Organization. Yang kedua, ruang lingkup wilayah, kegiatan dan keanggotaan. Contohnya, organisasi internasional global dan organisasi internasional regional. Yang ketiga, bidang kegiatan atau operasional organisasi. Contohnya yaitu seperti ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, perdagangan internasional, dan lainnya. Yang keempat, menurut tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi yaitu organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus. Yang kelima, menurut ruang lingkup wilayah dan bidang kegiatan. Contohnya yaitu global ke umum, global ke khusus, regional ke umum, regional khusus. Yang keenam, menurut taraf kewarganegaraan atau kekuasaan. Contohnya organisasi supranasional dan organisasi kerjasama. Yang ketujuh, menurut bentuk dan pola kerjasama. Contohnya kerjasama pertahanan keamanan yang biasanya disebut institutionalized alliance dan kerjasama fungsional organization. Yang kedelapan, berdasarkan fungsi organisasi. Contohnya organisasi politik, organisasi administratif, dan organisasi peradilan. World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Internasional. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Latar belakang berdirinya World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia tidak terlepas dari sejarah lahirnya International Trade Organization atau ITO dan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT.
Seusai Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan. Selanjutnya, ada tujuan WTO. WTO memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi permanen. Terakhir, fungsi WTO. Berdasarkan pasal 3 Persetujuan WTO, ditegaskan terdapat 5 fungsi WTO, yaitu 1. Implementasi dari persetujuan WTO. 2. Forum untuk perundingan perdagangan. 3. Penyelesaian sengketa. 4. Mengawasi kebijakan perdagangan. Dan yang terakhir, kerjasama dengan organisasi lainnya.